Aku kembali lagi di vlog kali ini. Aku mau menceritakan siapa aku sebenarnya, bukan maksudnya siapa aku. Karena kemarin aku udah cerita ya, cuman kayaknya itu nggak lengkap. Jadi sekarang aku mau melengkapi yang kemarin. Namaku Sylvie. Em, Kalau berurusan sama pemerintah, namaku itu maksudnya ada beberapa lengkapnya bla 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 Sylvie gitu. Maulen itu nama suamiku. Tapi orang-orang sini panggil aku Vivian. Kalau keluarga aku sendiri panggil aku pot gitu. Pot gitu. Ada apa-apa kalau telepon aku Pot. eh, Kamu di mana? Pot gitu. Jadi aku kalau sama keluarga dekat atau sama teman-teman dekat ya mereka panggil aku Pot. Tapi kalau orang sini, tetangga, orang Belanda, teman-teman di sini mereka panggil aku Vivian. Gitu. Suamiku namanya Bernard Johan Molenkamp. Dipanggil Ben. Gitu. Dan aku dari Jakarta datang ke sini. Jadi KTP Jakarta datang ke sini bulan Januari kemarin, 1 Februari lah ya, karena aku akhir Januari. 1 Februari itu nggak 1 Februari. Jadi di sini baru 3 bulan. Biasanya aku datang ke sini itu ke Belanda bolak-balik 3 bulan, tapi sekarang aku udah menetap karena aku udah dapat verblijf, itu kayak KTP-nya, KTP Belanda. Jadi aku udah tinggal di sini. Jadi aku nggak pusing lagi untuk bolak-balik untuk pikir mesti 3 bulan. Lakiku juga gitu. Kemarin ya kita ngobrol-ngobrol katanya, aduh kalau kemarin 3 bulan kita udah mulai panik lagi, kamu udah mesti balik, aku mesti balik lagi ke Indonesia. Tapi kali ini nggak perlu, aku udah di sini. Jadi itu bikin kita happy. Sekarang ini aku lagi belajar bahasa Belanda, tapi aku belajarnya lewat YouTube karena lagi musim corona, sekolah-sekolah semuanya tutup. Sekolah gratis, ada beberapa sekolah gratis di sini. Mereka mestinya buka, kita daftar, tapi karena corona aku belum sempat daftar, udah keburu tutup. Aku nggak tahu kapan lagi dibuka. Itu mereka kasih gratis buat orang-orang yang kasusnya seperti aku yang mau belajar bahasa Belanda dan mau ikut ujian, itu mereka bantu. Jadi sekarang aku fokus belajar di lewat YouTube saja, karena kalau aku udah berasa bahasa Belanda aku udah oke. Yang dasar-dasar aja deh, bukan dasar-dasar, di atas dasarnya lagi lah. Nggak, untuk conversation itu aku udah bisa, udah ngerti. Aku mau cari kerja apa saja di Belanda. Di Belanda itu teman-temanku banyak yang sekon makan, bersih kantor. Aku no problem, nggak masalah. Disuruh cuci piring, mari kemon, disuruh cuci baju, enggak ding, cuci baju di sini pakai mesin mereka. Jadi apa aja buatku, yang penting aku dapat. Sebenarnya suamiku juga kasih aku duit, cuman kayaknya lebih enak kalau kerja sendiri ya, karena di Indonesia aku juga kerja sendiri, aku cari uang sendiri. Jadi kayaknya lebih oke kalau dapat uang kita sendiri, usaha sendiri gitu. Kita juga kayaknya lebih percaya diri kalau ada apa-apa mengeluarkan pendapat sama suami, itu kayaknya lebih enak. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, maksudnya suamiku tuh orangnya yang malas, mungkin karena kita berdua punya masa lalu, jadi kita nggak terlalu fokus untuk membahas sesuatu kemudian akan beda pendapat, kemudian kita akan fight, enggak lah. Dia tuh yang santai saja, tapi intinya yang penting aku persiapkan diri untuk ujian, karena pemerintah kasih waktu ke aku 3 tahun. Buat orang-orang seperti aku 3 tahun untuk bisa menyelesaikan
6 tahap ujian. Pemerintah ada 6 tahap ujian yang akan aku ikuti, dan 6 tahap itu dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi itu aku harus selesaikan itu, dan kemudian karena aku rencana mau cari kerja, ya sekarang ini aku lagi fokus buat belajar bahasa Belanda. Dan suamiku juga bantu. Ya selama ini kita pakai bahasa Inggris, kalau komunikasi kita bercakap-cakap selalu pakai bahasa Inggris. Tapi karena kondisi sekarang yang mengharuskan aku untuk bisa berbahasa Belanda, jadi kadang-kadang dia push untuk berbicara bahasa Belanda. Gitu. Jadi ya seperti itu. Dan aku punya anjing 2. Anjingku bernama Tess dan Noah. Jenisnya Saint Bernard. Satu Tess 70 kilo dan Noah 50 kilo. Mereka 2 itu sangat lucu. Itu lucu, 70 kilo lucu. Iya lucu. Tess itu pemalas. Mungkin karena badannya berat sama badan kali ya. Jadi dia kesannya pemalas, tapi karena memang badannya yang berat gitu. Jadi setiap kalau mau jalan, karena kalau Ben kerja, aku bagian yang bawa jalan. Itu anjing 2 ngiterin daerah sini ya paling 5 menit lah. Itu yang tes yang paling setengah mati untuk angkat badannya gitu. Tapi kadang-kadang kalau aku udah marah, dia yang datang mendekati, yang sepertinya so sorry please, so sorry jangan marah dong, kayak gitu. Itu yang bikin selalu aku kangen kalau kemarin-kemarin aku balik ke Indonesia. Noah 50 kilo, dia anjing yang penurut, pokoknya oke lah gitu. Aku selalu keluar, mereka itu biasanya jam 1 jam 2 dan akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai anjing juga kayak aku. Jadi kita akan bertemu di situ di luar, mereka dengan anjing mereka juga. Berhubung anjingku yang paling, kata Ben, yang punya San Bernard kayak beratnya kayak Tess dan Noah ini, di Apeldoorn kayaknya cuma kita. Dan pokoknya terbatas yang punya anjing jenis mereka ini, karena satu, biaya hidup San Bernard itu mahal, asuransi semuanya itu dia termasuk mahal, dan makanannya itu makanan spesial. Itu yang orang kata Ben, orang-orang pada malas untuk pelihara San Bernard. Jadi kita agak-agak ngetop daerah sini karena punya anjing yang besar begitu. Aku bagian bawah jalan, mereka jam 1 jam 2 akan bertemu dengan semua orang-orang di sini yang karena kebanyakan kayaknya jam 2-an ya mereka bawa keluar anjing. Mereka bertemu dengan mereka, dengan anjing-anjing mereka. Mungkin ya kalau di Indonesia kali kondisi kayak begitu, mereka sudah bikin perkumpulan mungkin ya, perkumpulan dan arisan orang-orang pembawa anjing itu. Tapi ya berhubung di Holland orangnya cuek-cuek, jadi kalau kita ketemu, hey begitu saya, hoi itu terus jalan lagi. Itu yang bikin di sini kan orangnya cuek ya, kayak tetangga itu kita say hello, kadang-kadang mereka bawain kue, kadang-kadang bawain kembang, bunga, tapi buat mau ngobrol, maksudnya buat lebih dekat, pokoknya mereka tipe yang cuek. Lu mau ngapain di situ, mereka cuek aja, kecuali kita panggil, kita undang, baru mereka terlibat. Tapi kalau selama kita nggak undang atau apa, mereka cuek saja gitu. Tapi deket sama kita, say hello, kalau jalan hello kayak gitu. Itu yang enaknya ya di Holland, orang-orang aslinya gitu. Jadi ya sampai sejauh ini aku betah.
Sekarang ini lagi spring, winter udah lewat, masuk spring, matahari udah mulai banyak, jadi tapi tetap udara dingin. Makanya kalian lihat ini jaketku seperti ini karena dingin, Bo. Gitu. Dan sedikit lagi udah mau summer. Kalau summer panas sekali, tapi tetap panas, anginnya dingin. Dan panas, aku kalau kondisi matahari yang terik gini, tetap kalau keluar aku masih memakai topi dan memakai shawl, semua ditutup, rambut indahku harus di cover dari matahari, kemudian wajah harus topi gitu. Pokoknya kalau mereka berbeda, mereka kalau matahari mereka segera keluar dari rumah, biasanya juga mereka malah buat seperti di pantai. Jadi mereka di luar itu mereka sudah taruh kursi yang buat tiduran. Jadi mereka bodo amat, sebodoh teing orang lewat, mereka tetap tiduran berasa di pantai kalau ada matahari. Dan agak-agak telanjang, mereka sebodoh amat. Tetap pakai bikini di luar rumah. Tetanggaku kemarin gitu, itu kan bikin aku shock. Ini apa? Tapi ternyata mereka menikmati. Itulah mereka sangat menikmati kalau ada matahari. Beda dengan aku kalau ada matahari aku begini, aku ambil scarf pasmina, maka aku tutup semuanya gitu. Biasanya kemarin aku kalau kalau summer lengkap dengan payung, aku nggak pusing. Mereka mau tertawa, kadang-kadang lakiku yang malu sendiri, hello, tapi tidak, aku dengan payung ya. Itu aja ceritaku buat kali ini. Nanti aku sambung lagi gimana bagaimana aku buat sekarang ini. Seperti itu dulu. Apa kabar Indonesia? Aku kangen, baru 3 bulan sih, belum terlalu kangen sekali, tapi kangen, belum terlalu. Indonesia, terima kasih udah menontonku. Jangan lupa like and subscribe. Aku baru ngevlog itu mulai bulan 1 bulan ini, baru 1 bulan dari sekarang. Jadi ya April ya aku mulai ngevlog. Aku mau ceritakan tentang kehidupanku di Apeldoorn, Nederland gitu. Dan terlebih dengan ceritaku dengan kedua anjingku ini. Jadi sebenarnya fokus ceritaku ini tentang kedua anjingku tuh. Lihat sana, dia lagi duduk dengan manis di kursinya. Itu kursi spesial buat dia, bukan buat orang. Buat dia. Gitu, buat tes si Gode. Gitu ya. Nanti aku cerita lagi tentang selanjutnya ya. Itu aku mau ngapain, karena aku ini mau siap-siap masak buat suamiku. Dikit lagi dia udah mulai pulang kantor. Sekarang ini jam 4:30 sore. Matahari lama bersinar, jam 9 malam baru matahari terbenam, jadi cukup lama. Oke, nanti aku cerita lagi selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Love you.